Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, marilah pertemuan pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafina ma yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma alhimna ilman afqahu bi awamiraka wa nawahyaka warzuqna wa man a'lamu bi kaifa najika marrahimin. Allahumma arzuqna haman nabiyina khifdal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabina birahmatika marrahimin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna minadh dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wansur alaina birahmatika marrahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an qalban khashi'an amalan shalihan mutaqabbala walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak, pada pelajaran yang lalu kita telah menyampaikan sampai dengan rukun ijarah. Pada hari ini kita akan menyampaikan syarat-syarat ijarah, masa berlakunya ijarah, dan macam-macam ijarah. Nanti ditutup dengan hikmah ijarah. Syarat-syarat ijarah. Agar di dalam mengambil manfaat terhadap suatu barang, maka perlu adanya syarat-syarat. Yang pertama ada sighot. Sighot itu adalah merupakan kata-kata yang dibentuk antara pihak penyewa dan orang yang menyewakan, yang menunjukkan terhadap transaksi ijarah yang dilakukan. Ijarah itu bisa juga dengan lafadz. Contohnya seperti begini: aku berikan manfaatnya kepadamu selama sebulan dengan harga sekian. Itu adalah lafadz ijarah yang digunakan untuk sighot. Untuk sighot itu akad antara pihak si penyewa dan yang menyewakan. Kalau tidak ada sighot, menurut ahli fikih, maka hukumnya tidak boleh, karena terjadi ketidakjelasan. Suatu contoh, saya sewa barangmu ini, kemudian iya saya sewakan, tetapi tidak jelas berapa harga yang akan diberikan. Untuk menghindari terjadinya ketidakjelasan harga yang diberikan, maka di dalam sighot itu harus disebutkan. Itulah pentingnya syarat sighot di dalam ijarah, sehingga di kemudian di belakang tidak akan terjadi perbedaan pendapat untuk menafsirkan berapa ongkos yang harus diberikan. Syarat yang kedua adalah mu'jir dan mustajir. Keduanya harus sudah baligh dan berakal sehat, sehingga keduanya mempunyai hak untuk mentasarrufkan. Maka anak kecil, orang gila tidak boleh melakukan atau tidak sah melakukan akad ijarah. Begitu juga antara mustajir dan mu'jir harus didasarkan atas suka sama suka, antara radid sama relanya. Orang yang menyewa juga rela, yang menyewakan juga rela. Jika ada unsur paksaan, maka ijarah juga tidak sah. Yang ketiga, manfaat
Ain mustajaroh, barang yang disewakan. Barang yang disewakan itu harus mempunyai manfaat. Yang pertama adalah manfaat yang harus mutaqawwamah. Artinya manfaat harus mutaqawwamah itu adalah manfaat yang bernilai secara syariat. Saya ulangi lagi. Manfaat mutaqawwamah itu artinya manfaat yang bernilai syariah. Kalau tidak bernilai syariah artinya menurut agama itu diperbolehkan. Kalau tidak diperbolehkan ya tidak memenuhi syarat ini. Mampu diserahkan barangnya. Yang kedua, manfaat dirasakan oleh pihak penyewa. Jadi orang yang menyewa bisa merasakan manfaatnya. Yang ketiga, manfaat yang diperoleh dari pihak penyewa bukan berupa barang, tapi berupa manfaat. Yang keempat, upah atau ujroh. Ujroh di dalam akad ijarah harus diketahui baik dengan langsung dilihat ataupun disebutkan kriterianya secara lengkap, semisal 100.000 harus jelas. Anak-anak, syarat ijarah ada 4 itu tadi. Pertama sihot, yang kedua mukjir, mustajir, manfaat, dan upah. Sekarang berikutnya adalah masa berlakunya ijarah. Ijarah bisa berakhir atau batal karena beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, rusaknya barang yang disewa. Kalau barang yang disewa itu rusak, maka ijarah itu berakhir. Yang kedua, barang yang disewakan tidak dapat dimanfaatkan. Misalnya rumah itu roboh atau kendaraan yang disewa itu rusak, maka ijarah itu batal dengan sendirinya. Dalam kitab Fathul Qorib Mujib dijelaskan bahwa akad sewa tidak batal karena kematian salah satu dari kedua belah pihak. Antara mustajir dan mukjir itu ada yang meninggal, maka tidak menyebabkan sewa menyewa itu menjadi batal. Jika keduanya meninggal sekaligus, maka akad sewa tidak batal sampai masa waktunya habis. Oleh karena itu, ahli waris baik yang menyewa atau yang disewa bisa melanjutkan masa berlakunya ijarah tersebut. Penyewa tidak wajib mengganti barang yang disewa jika rusak atau mati, kecuali karena ceroboh. Seperti kalau saya menyewa hewan, kemudian hewan itu mati karena kecerobohan saya, misalnya saya pukul, saya cambuk, maka saya harus mengganti. Tapi kalau hewan itu mati bukan karena kesalahan atau kecerobohan dari si penyewa, maka tidak perlu mengganti. Misalnya kendaraan yang disewa itu rusak, maka kerusakan itu bukan merupakan tanggung jawab daripada si penyewa. Yang berikutnya macam-macam ijarah. Macam-macam ijarah terbagi menjadi 2. Yang pertama, ijarah ala al-manafi, yaitu ijarah yang objek akadnya adalah manfaat, seperti menyewa rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai, dan lain sebagainya. Al-manafi artinya manfaat. Kalau barang itu tidak ada manfaatnya, maka tidak kategori ijarah al-manafi. Ada yang diambil manfaatnya. Yang kedua ada ijarah ala al-amal ijarah. Ijarah ala al-amal ijarah, yaitu ijarah yang objek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Jadi membangun gedung Pak Tukang itu kan jasa. Menjahit tukang jahit itu adalah jasa. Akad ijarah ini
terkait erat dengan masalah upah mengupah, ongkos bayaran. Oleh karena itu, pembahasannya akan lebih dititik beratkan pada pekerjaan atau bab buruh yang akan kita bicarakan pada bab berikutnya. Nanti ada bab tersendiri, bab tentang buruh. Al-ijarah seperti ini menurut imam fikih, menurut ulama fikih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang sepatu, dan lain sebagainya. Al-ijarah seperti ini ada yang bersifat pribadi, ada yang bersifat umum. Yang bersifat pribadi itu contohnya menggaji seorang pembantu rumah tangga, itu pribadi. Yang bersifat umum atau bersifat serikat, contohnya adalah menggaji sekelompok orang yang menjual jasa untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, tukang jahit. Kedua bentuk al-ijarah terhadap pekerjaan ini menurut ulama fikih hukumnya boleh. Jadi ijarah mengupah itu hukumnya boleh. Karena itu di zaman era modern ini, kalau kita bekerja di mana saja kita bekerja, marilah kita mengadakan akad dalam bentuk ijarah. Misalnya kerja di supermarket, di pabrik sepatu, di pabrik macam apa saja. Itu semuanya sudah diatur di dalam syariat agama kita. Dengan syarat semuanya itu harus memenuhi syarat yang seperti tadi kita sampaikan, bahwa harus mempunyai syarat yang mutaqawwamah. Ini yang penting. Jangan dilupakan. Anda semua bekerja, anak-anak semua bekerja, harus memenuhi syarat al-mutaqawwamah. Apa yang kita lakukan itu mempunyai nilai syariat, bernilai secara syariat. Artinya secara syariat itu dibenarkan. Kalau tidak secara syariat itu dibenarkan, maka jangan kita menggunakan sistem ijarah yang dilarang oleh syariat kita. Karena banyak misalnya kita bekerja di tempat-tempat yang maksiat. Yang terakhir, hikmah ijarah. Hikmah ijarah ada 4. Yang pertama, bisa membina ketentraman dan kebahagiaan dengan terbangunnya kerjasama antara mu'jir dan mustajir. Yang kedua, memenuhi kebutuhan keluarga. Yang ketiga, memenuhi hajat hidup masyarakat. Dan yang keempat adalah menolak kemungkaran. Demikian anak-anak yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga sedikit yang sampaikan ini ada guna dan manfaatnya. Tolong diulangi lagi sekali 2 kali agar yang kita sampaikan ini bisa benar-benar dipahami. Jangan hanya sekali saja kemudian ditutup, kemudian tidak diulangi. Tolong setelah dibaca dirangkum pada buku catatan Anda, sehingga tidak akan hilang apa yang kita sampaikan kepada anak-anak pada pagi hari ini. Marilah kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kutiba wa yuktabu abadan abadina wa daharut tahirin birahmatika arrahmin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.